Konteks historis dan kakit dan geografi politik Kimalaku Salian. Mokyut barangkali bisa disebut sebagai orang pertama yang melakukan kajian arkeologi tentang keberadaan kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat peradaban Islam di Nusantara atau Indonesia yang sudah dimulainya pada tahun 1913. Seorang sarjana asal Belanda itu memulai penelitian pembacaan terhadap batu nisan di Kampung Samudra, Aceh Utara. Dari hasil temuan tersebut, Mokyut mengidentifikasi bahwa tercantum tahun 696 Hijriah atau tahun 1279 Masehi. Nisan tersebut adalah makam milik Al-Saleh. Temuan penelitian Mokyut ini tentu bernilai sangat penting dalam hal memperkuat teks dan sejarah lokal yang ada di Aceh ketika itu. Sosok seorang raja yang adil dan masyhur seolah hanya menjadi sejarah yang dilupakan. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai. Di kalangan para sejarawan, terdapat perbedaan pendapat tentang kapan awal perkembangan Islam di Aceh. Ada yang berpendapat bahwa Islam mulai tersosialisasikan di Aceh pada abad ke-7 Masehi. Namun, ada pula sejarawan yang mengatakan bahwa baru pada abad ke-13 Masehi lah Islam diterima oleh masyarakat Aceh. Pendapat pertama didasarkan pada analisa historis bahwa pedagang-pedagang Arab pada abad ke-7 dan 8 Masehi memegang peranan penting dalam dunia pelayaran antara dunia Arab dan negeri Cina. Dalam posisi berdagang tersebut, mereka diyakini menyebarkan agama Islam di tempat-tempat yang mereka singgahi. Sehingga, menurut Arnold, bahwa sekitar tahun 684 Masehi, di pantai barat Pulau Sumatera telah didapati suatu kelompok perkampungan Arab. Meskipun tidak ditemukan bukti empiris bahwa ada proses penyiaran agama Islam yang dilakukan oleh mereka, karena dalam doktrin Islam, mensyiarkan agama itu adalah tugas dan kewajiban tiap-tiap muslim, maka dapat diyakini bahwa mereka melakukan penyiaran Islam tersebut. Menurut Abdullah, kerajaan Islam pertama atau tertua bukanlah Pasai, sebagaimana yang banyak diyakini oleh sarjana barat, tetapi Perlak. Karena Pasai baru dikenal di akhir abad ke-13, sementara Perlak telah berdiri sejak abad ke-19. Pendapat terakhir didasarkan pada bukti-bukti historis berupa tulisan-tulisan pada makam-makam di Samudra Pasai, Aceh Utara, dan catatan-catatan Ibnu Batullah dan Marco Polo yang singgah di Aceh pada abad ke-13. Mereka menegaskan bahwa mereka bertemu orang-orang Aceh dalam persinggahan itu sudah beragama Islam. Kenyataan itu bertambah kuat lagi dengan ditemukannya catatan di batu nisan Malik As-Salih yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Menurut Tarajan 1951, pendapat di atas sejalan pula dengan termaktub dalam Kitab Sejarah Melaju atau oleh pengarangnya. Kitab itu dinamakan juga Sulatus Salatina atau Pertaruhan Segala Raja-Raja dan Kitab Hikayat Raja-Raja Pasai. Menurut kedua kitab ini, seorang mubalik atau pendakwa yang terkenal, Syekh Ismail, telah datang dari Mekah ke Samudra Pasai untuk mengislamkan penduduk di wilayah itu. Kemudian singgah di Lamuri, Aceh Besar. Setelah mengislamkan penduduk negeri itu, yang terakhir melajukan dakwanya ke Perlak. Barulah kemudian kembali ke Samudra Pasai dan bertemu dengan raja. Raja tersebut bernama Merah Silu. Setelah bersedia memeluk agama Islam, Islam di Nusantara, termasuk Aceh, menurut John disebarkan oleh ulama sufi penganut tasawuf pengembara. Adapun cara penyebaran dan karakteristik Islam yang dikenalkan oleh para sufi itu adalah sebagai berikut. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara satu, menyiarkan Islam sambil berkelana ke seluruh dunia yang mereka kenal. Dua, rela hidup dalam kemiskinan. Tiga, sering berhubungan dengan kelompok-kelompok dagang atau kerajinan tangan sesuai dengan tarekat yang mereka anut. Empat, mengajarkan teosofi sinkretik dan yang kompleks yang secara umum dikenal oleh masyarakat Indonesia yang mereka tempatkan ke bawah ajaran Islam.
Kesultanan Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran Islam ke Nusantara dan pusat perdagangan dunia. Letak geografis yang strategis, Samudra Pasai tercatat sebagai wilayah terkenal di Selat Malaka dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk dan pusat perniagaan penting di kawasan tersebut. Kerajaan Samudra Pasai mempunyai peranan dalam penyebaran Islam di beberapa daerah Asia Tenggara, di antaranya pesisir utara, Jawa, Malaka, Terengganu, Patani, dan Brunei. Tejan Drasasminta 1992. Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Meurah Siluh Al-Malik As-Eha Salih pada tahun 1261 Masehi dan berakhir akibat penyerangan Portugis pada masa pimpinan Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir yang ditawan di Malaka. Keberadaan Samudra Pasai diperkuat dengan penemuan artefak-artefak pada zaman pemerintahan Samudra Pasai. Salah satunya berupa alat tukar mata uang dirham dengan ciri-ciri emas 17 sampai 18 karat. Peninggalan artefak berupa makam-makam raja yang pernah memimpin Samudra Pasai juga menjadi bukti keberadaan kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Samudra Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Salah satu bukti bahwa kerajaan Samudra Pasai berkontribusi dalam penyebaran agama Islam ditandai dengan kerajaan Samudra Pasai banyak mengirimkan para ulama serta mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, banyak ulama Jawa yang menimba ilmu agama di kerajaan Samudra Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan yang berasal dari Makassar. Kepulauan Nusantara dan Semenanjung Tanah Melayu sepanjang jalan sejarah merupakan wilayah-wilayah yang sangat strategis oleh karena terletak antara Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan yang menghubungkan negeri-negeri sebelah timur seperti Cina dan Jepang. Hubungan internasional terjalin mesra dengan berbagai negara asing melalui jalur Selat Malaka baik antara bangsa Asia, Afrika, maupun Eropa.